Ada cerita bahwa seluruh Kalimantan dikuasai oleh Majapahit. Oh, kalau saya ikuti jalan berpikir itu, entah berapa juta tentara Majapahit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macan Idealis. Hari ini gue bareng Babe, Ridwan Saidi. Gue mau tanya sama Babe ini sejarahnya hubungan kita dengan Malaysia, Indonesia dan Malaysia, karena menurut gue tertarik banget sebenarnya mendalami tentang Malaysia. Babe mungkin dulu sering bergaul juga sama Malaysia, jadi coba kita gali sama Babe. Menurut Babe gimana Be hubungan kita sama Malaysia? Kalau Babe pelajari, Babe bergaul dengan para politisi-politisi juga, ada ikatan yang kuatnya seperti apa sih Be kita sama Malaysia? Sangat kuat, sangat kuat lah. Saya merasakan getaran itu. Kalau kita pergi Malaysia atau orang Malaysia datang Jakarta, kita bertemu, timbullah semangat saling menghargai ya. Ada kita punya getaran-getaran pada batin kita. Kita bertemu sesama rumpun Melayu ya kan. Serumpun ya. Serumpun lah kita dengan Malaysia. Karena persahabatan itu lagi terbina itu sejaklah zaman zona ekonomi itu kan. Oke. Saya kira Malaka itu kan zona ekonomi ya kan. Sebelumnya adalah Kedah gitu kan. Lalu juga Temasek ya kan. Itu zona ekonomi di mana hubungan itu erat dengan zona-zona ekonomi yang ada di Indonesia ya kan. Sehingga istilah-istilah pun sama. Yang dipergunakan sah bandar di sana, sini pun pakai sah bandar juga kan. Lah saya ingat begini ya, Saudara Munib Bahaswan bilang sama saya, ketika kita membicarakan sebuah lagu lama, Jakarta Gembira, kalau tuan tamasya ke tanah Jawa, jangan lupa mampir dulu di Jakarta. Jakarta kota dagang yang istimewa, terkenal di seluruh dunia. Ternyata lagu ini ditulis oleh bangsawan Johor. Oh, dari Malaysia berarti. Orang Malaysia. Jadi ini keterangan ini saya dapat dari Munif, dan Munif mendapat dari seniman Medan yang lebih senior lagi, namanya Ar-Rahman. Jadi sahih lah ini berita bahwa itu ditulis oleh bangsawan Johor. Dia melawat ke Jakarta. Lalu apa namanya terlahir lagu itu. Jadi jangan salah ya, baik pun orang Malaysia atau orang luar negeri itu waktu tidak menyebut Batavia, dia tetap menyebut Jakarta. Oh gitu Be? Enggak. Dalam bahasa percakapan tuh Jakarta. Batavia itu bahasa resmi lah. Dari lagu itu bisa dilihat. Bisa dilihat dari lagu itu. Itu tahun-tahun berapa kira-kira tuh Be? 1930 menurut Munif. Oh. Jadi saya merasakan itu, persahabatan itu ya kan, masakan pun kita sama. Kan walaupun mungkin nama berbeda-beda ya kan, secara fisik pun hampir sama ya? Di sini nasi uduk, di sebelah sana nasi bulam kalau nggak salah namanya kan. Itu apa itu terasa sekali kekerabatan itu. Dan kadang-kadang generasi saya ini telah teramat kecewa ya. Itu dalam YouTube lain sudah kita terangkan, ketika ada konfrontasi, dan itu nggak perlu sebab-sebabnya juga kagak penting gitu. Zaman Bung Karno itu. Zaman Bung Karno itu mengecewakan sekali cerita konfrontasi itu. Itu waktu kemudian ketika terjadi perdamaian, di mana naskah perdamaian itu ditandatangani oleh, waktu itu belum Prime Minister Tun Razak, Datuk Tun Razak, dengan Menlu Adam Malik, ya kan. Lalu saya memimpin rombongan musik ya, untuk berkeliling ke tanah Melayu. Panitia di sana mahasiswa, istilah mereka pelajar-pelajar Malaysia lah ya. Seniornya pada waktu itu lah di kalangan mahasiswa Malaysia adalah Datuk Sri Anwar Ibrahim yang sekarang populer gitu kan. Saya pun bermalam cukup lama di kediaman Datuk Sri Anwar Ibrahim itu waktu di Petaling Jaya ya. Jadi Petaling Jaya, saya merasakan bagaimana itu ruh Melayu bertemu. Saya lama, lebih sebulan lagi barangkali saya di rumah beliau. Di rumah beliau. Dan orangnya pun ramah ya kan. Apa yang satu yang kita enak kalau kita bertemu dengan Malaysia, kita terasa ada komunikasi peradaban gitu kan.
halus semua orang itu bercakap, ya kan? Iya. Tak ada kasar, ya kan bercakap itu. Nikmat ya. Nikmat ya, rasakan. Juga lagu-lagu Malaysia, penyanyi Malaysia kan terkenal di sini, Nurhaliza, ya kan yang modern ya kan. Nurhaliza, sebelum Nurhaliza adalah Syarifah Aini. Penyanyi-penyanyi kita pun di sini menyanyikan lagu-lagu Malaysia. Mereka memuja P. Ramlee kan. Engkau laksana bulan, ya gitu kan. Jadi itu P. Ramlee. Lagu Malaysia di sini dinyanyikan, lagu Indonesia di sana dinyanyikan. Seperti lagu-lagu Effendi ya. Dinyanyikan di sana. Jadi hendaknya ini masuk ya Be ya, masuk lah, masuk. Kita hatinya tuh masuk gitu ya. Iya. Jadi percakapan, komunikasi dengan Malaysia yang saya secara pribadi merasakan bukan lagi satu komunikasi linguistik, tapi sudah jiwa yang bicara, hati yang bicara. Ya kan? Ya, apa kena aja, dapat aja kata orang Betawi, dapat aja kalau itu percakapan kita dengan orang Malaysia. Nyekrup kalau kata orang Betawi. Jadi apa namanya? Mereka menggunakan frase-frase atau term-term slang-slang bahasa Betawi seperti banget ya, orang Malaysia juga pakai itu sekarang kan ya. Jadi ini harus dihidupkan kembali ya. Bagaimanapun juga. Kalaupun sudah hidup harus lebih hidup lagi, lebih dynamic lagi. Kita menghadapi persoalan yang sama sekarang, persoalan COVID-19. Mereka juga menghadapi persoalan yang sama. Kita juga memakai seluar, memakai celana sama, memakai baju sama, ya kan? Kopiah pun sama, apa pula songkok pun sama. Apalah beza kita tak ada. Lagi itu yang harus dilaung-laungkan, apa itu disohorkan lah kalau kata orang Betawi. Persahabatan itu lebih dipererat lagi, dan ini harus juga para pejabat-pejabat kita di sini merasakan itu, ya kan? Harus mendapat spirit ini. Dia harus bisa menangkap spirit orang-orang Indonesia itu bersaudara dengan orang Malaysia. Itu harus menangkap itu. Janganlah ada clash, ada pertikaian antara di level kenegaraan, di level pemerintahan antara Indonesia dan Malaysia. Kita tak suka dengarlah hal-hal seperti itu, nggak menarik kita dengar. Kalau kita tarik lagi dari time frame-nya beda dari zaman kerajaan dulu, itu hubungannya seperti apa? Ada Babe? Hubungannya bagus, tidak seperti yang didongengkan orang bahwa Majapahit menjajah sampai Temasik, menjajah ke sana kemari. Ekspedisi militer tuh mahal, dia ongkos dari mana? Itu mahal. Lah kan siapa yang kasih makan itu tentara Majapahit di Temasik. Temasik kan Singapura. Siapa yang mau kasih makan kan gitu. Itu kadang-kadang itulah sejarah kita itu sebenarnya wilayah itu cuma wilayah silsilah aja, menghafal silsilah. Ya tidak ada analisis yang kritis ya. Apa namanya tentang masalah-masalah sejarah. Jadi kita tak ada pertikailah dari dulu dengan Malaysia, itu tak ada, nggak ada. Orang Melaka di sini ada Ruang Melaka, macam mana? Ya kan itu kan Ruang Melaka bagian dari Bandar Sunda Kelapa. Dah begitu luas kawasan yang dihuni orang-orang Melaka. Di daerah Ruang Melaka 2 kalau saya nggak salah itu masih ada rumah Melayu, rumah Malaysia. Dan itu juga ada rumah senggah yang dibilang orang Melayu kata jondol kan, kita orang Betawi bilang jundul. Itu yang dinamakan rumah si Pitung. Zaman Babe dulu kuliah juga banyak orang Malaysia kuliah di. Oh iya, banyak orang Malaysia. Banyak sekali orang-orang Malaysia. Jadi senang sekali bercakap dengan mereka, orang-orang Malaysia. Rata-rata mereka itu orangnya berbudi, ya kan? Etik. Dan inilah barangkali bisa ditransfer ya, budaya Malaysia, Melayunya tetap budaya Melayu silalah orang-orang Malaysia ini mentransfer ya kan Malay value ini ke Indonesia. Kami rasa Indonesia harus banyak juga belajar dengan Malaysia bagaimana soal peradaban, baik terutama juga peradaban politik. Saya menyaksikan pertelingkahan di parlemen itu antar member lah, berbeda-beda parti itu, tapi dalam batas-batas yang wajar saja. Ya kan, dalam batas-batas yang wajar itu harus kita pelajari. Political behavior kita harus lebih bagus lah. Dewasa. Kalau kita naik coro-coro nih lebih mumpuni kan gitu. Karena gini Be, di Malaysia itu ternyata setelah saya diskusi dengan teman-teman yang di Malaysia itu, di sana tuh
walaupun memang pada saat ini kan katanya kondisi politik waktu itu lagi panas, tapi pada saat COVID-19 ini bersatu be semua be. Oh iya, mestilah. Jadi sisi kemanusiaan tuh lebih diutamakan di Malaysia katanya di situ. Iyalah, haruslah, harus diutamakan itu. Apalagi kan kalau kita tengok dulu lapangan terbang KL itu Kuala Lumpur itu di Subang kan. Di sini juga ada nama tempat Subang kan. Berarti dari jauh sekali kita sudah ada pertamaan bahasa, sudah pertamaan language dalam memilih toponim nama-nama tempat. Ada kan jelas. Kalau kita kaji lebih dalam akan lebih banyak lagi toponim Indonesia, toponim Malaysia, vice versa sama itu. Iya. Jadi berarti ada perhubungan yang erat. Iya. Ini menarik banget guys. Jadi ternyata memang hubungan kita dengan Malaysia ini sudah jauh-jauh hari itu sudah sangat erat dan dekat. Memang pernah ada dulu pada saat konfrontasi, tapi kita lupakan lah. Iya. Tapi jadikanlah pelajaran yang berharga. Bagaimanapun juga itu adalah masalah politik penguasa pada waktu itu. Tidak merembes ke rakyat, itu persoalan. Nggak merembes ke rakyat. Nggak merembes ke rakyat. Saya itu waktu ngejamanin kok. Iya. Nggak merembes ke rakyat. Jadi nggak ada lah cerita itu di rakyat Indonesia itu. Kita bahkan sedih ya. Bahwa itu harus terjadi dalam lintasan sejarah. Padahal masalah itu bisa didamaikan. Kalau saya baca kembali minit-minit, orang Malaysia kata not to learn dari cerita itu, ya kan? Minit-minit itu saya baca balik, nggak ada yang perlu dipertelingkahkan ketika itu, ya kan? Jadi kalau jiwa Melayu harus bicara, ya kan? Dan kita juga janganlah terlalu menerima begitu saja cerita-cerita babat, ya kan? Ya kita terima begitu saja bahwa Indonesia ini menguasai Filipina, menguasai ini, kan jadi nggak enak, ya kan? Saya dulu aktif di pertemuan pemuda ya. Kadang-kadang disindir-sindir sama kawan-kawan dari luar karena cerita serat-serat atau babat-babat itu yang mengatakan kesana kemari, pan itu nggak mudah kalau kita bicara dari segi ekonomi, mengirim pasukan-pasukan kesana kemari, itu cerita itu nggak ada itu. Bahwa dia membuat ekspedisi nek coro Jawa ini dolanan. Ya kan, dia dolanan itu bisa, tapi bukan melakukan penjajahan. Itu dan harus belajar, terutama apa sih dulu zaman konfrontasi itu awalnya yang bikin jadi konfrontasi? Konfrontasi itu Indonesia nggak mau Malaysia Timur itu Sabah Sarawak itu masuk kepada Malaysia, masuk kepada Semenanjung Malaysia itu dia nggak mau, itu persoalannya. Bung Karno terutama dia nggak mau. Karena kan ada cerita bahwa seluruh Kalimantan dikuasai oleh Majapahit. Kalau saya ikuti jalan berpikir itu, entah berapa juta tentara Majapahit ya. Gitu. Dan jalan pemikiran itu kayaknya kurang masuk ya, Be? Nggak masuk, nggak logis. Sejarah kan logika. Kalau nggak logis bukan sejarah. Iya kan? Tapi sah-sah aja dong kalau kita punya pandangan yang lain mengenai sejarah. Harus dong. Masa harus terpaku dengan satu poin? Nggak bisa, kita bebas. Inilah gunanya Macan Idealis, biar kita memancing teman-teman semua ada pandangan-pandangan sejarah apalagi yang ada. Karena banyak sekali pandangan sejarah yang kadang terkubur gitu kan, Be ya? Terkubur, tidak terangkat. Padahal mungkin bisa jadi itu yang benar yang terkubur itu. Benar, Be? Iya, misalnya begini ya, kita melebih-lebihkan hubungan kita dengan Madagaskar. Ada hubungan itu, tapi tidak sedahsyat hubungan kita dengan Malaysia. Ada misalnya, mereka menyebut padi kan pare. Kita juga pare kan. Ada yang pare. Bukan pare. Kita menyebutnya dulu. Maka ada kata pariangan. Pariangan itu kan persawahan. Jadi itu ada dengan Madagaskar, itu sudah cukup lama hubungan itu. Tetapi dengan Malaysia itu selalunya bagus hubungan kita. Jauh lebih erat, dan memang Indonesia juga banyak mayoritas orang Melayu kan, Be ya? Iyalah. Dan Malaysia pun Melayu, jadi ada kedekatan kedarahan juga pun ada di sana. Ada. Ya teman-teman semua, siapa tahu nanti ada kita diundang sama Malaysia kali, Be. Siap berangkat kita, Be? Kita jalan-jalan di Malaysia, siapa tahu ada yang ngundang ya silakan tulis komentar, bisa hubungin langsung lah ke email. Kan jalan-jalan, Be, tapi habis Covid. Karena di sana lockdown, Be, lockdown. Lockdown juga, Be. Oke teman-teman semua, siapapun yang nonton ini, mau orang Malaysia, mau orang Indonesia, intinya
kita punya kedekatan yang sangat erat dengan negara serumpun di sebelah kita, negara Malaysia. Semoga kedekatan ini terus kita jaga sampai akhir hayat, sampai kapanpun anak cucu kita ya. Amin. Teman-teman jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar gue terus update di Macan Media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.